Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Cikarang, Minggu 20 September 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah dengan bersaat teduh. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Seruan berbakti diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 117, Yesus kasih padaku. Kita akan pujikan semua bait. Tapi
bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur atas pagi hari ini yang telah Kau berikan bagi kami. Engkau sertai kami sepanjang malam dan Kau telah bangunkan kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Allah Bapa. Dan kami juga mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama di tempat kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu ya Allah Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Yesus pimpin dan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kami benar-benar boleh menyukakan hati-Mu. Kami benar-benar boleh beribadah dengan baik. Pimpin kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nyanyian tema diambil dari nyanyian pujian nomor 148, Yesus bagaikan gembala. Mari kita pujikan bersama-sama semua baik. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8.
Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak tunduk-tunduk. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu berkata, "Belalah hakku terhadap lawanmu." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adanya mengulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adalah Ia mendapati iman dan bumi." Ku bersandar pada yang kekal, kita akan memujikan semua baik. Nyanyian pujian 149. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibantu oleh salah satu jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Teman-teman, saudara seiman dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini, pada pagi hari ini kami berdoa kepada Tuhan, khususnya untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan stafnya dari paling bawah sampai paling tinggi. Kami berdoa kepada Tuhan, serta ya Tuhan hikmat pengertian kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat merencanakan bangsa kami menjadi bangsa yang dapat sejahtera. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua pemimpin bangsa kami, supaya serta ya Tuhan berikan hikmat untuk mengatur ekonomi bangsa kami yang saat ini pengaruh dari COVID-19 begitu berdampak sampai yang paling bawah. Tuhan tolong senantiasa bangsa kami sehingga bangsa yang dapat berdiri dengan baik, dapat sukses ekonominya dengan baik. Tuhan, para pengacau keamanan segala
sesuatu ya Tuhan. Tuhan tolong sertai pemimpin kami supaya bangsa kami diberikan rasa aman. Juga ekonomi bangsa kami dapat terbangun oleh Tuhan. Biarlah terjadinya COVID ini sehingga dapat membangun bangsa kami, membangunkan kembali rasa kesetiakawanan sosial bangsa kami. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Cikarang, yang saat ini kami tahu berdampak seluruh insan anggota gereja kami dimanapun mereka berada. Khususnya ya Tuhan, dampak COVID-19 ini kami tahu pasti berpengaruh pada teman-teman kami yang bekerja di perusahaan-perusahaan, serta mereka berikan hikmat juga ya Tuhan. Tolong mereka supaya mereka berserah kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, yang lemah, yang tidak kuat imannya, sertai mereka. Bangunkan kembali rasa iman mereka sehingga kembali bersama-sama dengan kami dapat membangun iman mereka supaya kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Urianto dan keluarga, serta ya Tuhan berikan hikmat dari Tuhan untuk memimpin gereja kami sehingga dapat gereja kami ya Tuhan terbangun kembali, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini mereka dimanapun mereka berada kami tidak tahu, tapi kami serahkan ya Tuhan kepada Tuhan. Biarlah senantiasa mereka dapat dibangunkan kembali oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang para manula dimanapun mereka, berikan kekuatan, berikan supaya mereka dapat semangat kembali memuji Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ya Tuhan berdoa para pemuda, para orang-orang yang mencari pekerjaan, yang mencari sekolah, yang mencari tempat kuliah, serta mereka ya Tuhan berikan bimbingan sehingga mereka dapat mendapat tempat yang baik sesuai dengan harapan mereka, dan juga sesuai dengan harapan orang tuanya, dan juga ya Tuhan dapat dikuatkan, diberikan pengetahuan ke depan. Tuhan, terima kasih kami telah berdoa syafaat kepada Tuhan. Bila kami Tuhan dibangun kembali oleh Tuhan yang tercerai-berai karena pengaruh COVID ini. Tuhan, biarlah mereka sertai pun mereka berada, jemaat kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih.
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Doa persembahan akan dibantu oleh salah seorang jemaat GDI Cikarang. Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang dicurahkan untuk hidup kami. Tuhan, akan kesempatan ini di mana saat ini kami boleh mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kita dari nyanyian pujian 359, Berkati Persembahanku. Yakobus Suryanto. Sebelum mendengarkan firman, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu dengan memuji Tuhan. Pujian firman hidup kekal yang diambil dari nyanyian pujian 98. Kita akan pujikan bait pertama dan ketiga.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada selalu senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah ibadah ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saudara, mari kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami syukuri segala yang terjadi dalam hidup kami. Dan sekarang kami minta kepada Engkau supaya Roh Kudus Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini, kepada kami semua yang bersama-sama yang berkenan untuk membaca merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya, memberikan penerangan rohani dalam hati kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini sering berkata atau kita sering mendengar sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahwa hidup ini seperti apa? Roda yang berputar. Kadang di atas, kadang ada di bawah. Kalau kita sedang di bawah, suatu saat pasti akan berputar di atas. Kadang-kadang juga kalau kita di atas, itu akan berputar lagi ke samping, lalu ke bawah lagi, lalu ke samping lagi, lalu ke atas lagi. Istilah ini atau kalimat ini diungkapkan oleh mereka untuk menggambarkan apa, saudara-saudara? Untuk menggambarkan bahwa kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita yang dulunya miskin, dihina, dihindari orang, tetapi ternyata saat ini sudah hidup di dalam sebuah kesuksesan yang begitu luar biasa. Lebih tinggi daripada yang lainnya. Diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Anak-anaknya diberkati secara luar biasa. Atau kadang-kadang kita juga melihat orang yang dulunya sakit-sakitan, sekarang sudah sehat, ceria begitu luar biasa. Atau sebaliknya, yang dulunya gagah perkasa gitu ya. Tetapi hari ini kita sudah melihat dia drop sakit-sakitan. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, itu kata dunia. Lalu ada lagi, kita pernah mendengar bahwa kehidupan ini seperti apa? Seperti mainan jontit jomplang ini. Jontit jomplang itu kan gini ya. Kita di sini main lagi, lalu di bawah dicontitkan lagi, kita ke atas. Kehidupan ini seperti mainan contit jomplang, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang-kadang diizinkan oleh Sang Pencipta untuk apa? Kita berada di bawah dan kita bisa melihat orang di atas. Kadang kita bisa melihat diizinkan oleh Sang Pencipta kita untuk kita naik. Dan di saat yang sama kita bisa melihat orang yang dulunya hebat sekarang sudah ada di bawah. Itu kata dunia. Lalu saya ingin mengatakan dan bertanya kepada saudara. Lalu apa kata firman Tuhan? Apa yang saudara pegang sebagai orang percaya tentang kehidupan ini? Saudara, mari kita lihat kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan yang kedua dan selanjutnya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya.
Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa terutama dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktunya sudah dibagi-bagi oleh Tuhan. Selama kita berada di bawah matahari, ada waktunya untuk apa, saudara? Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menabur, ada waktu menuai yang ditabur, ada waktu merombak, tetapi ada juga waktu untuk apa? Membangun kembali. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratapi, tetapi ada waktu untuk menari-nari. Itulah realitas yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa kenyataannya memang demikian. Bahwa apa? Bahwa segala sesuatu itu memang berubah-ubah selama kita berada di bawah kolong langit. Tidak ada sesuatu yang kekal. Semuanya fana. Semuanya bisa berubah di dalam sesaat. Dan semua itu telah diatur waktunya oleh Allah yang maha adil. Allah yang kita sembah. Yang dengan segala keadilannya, yang mengatur segalanya silih berganti di dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa melihat sebuah realitas bahwa semalam-malaman ada seorang yang berpesta pora dengan sukacita bersama dengan teman-temannya. Tetapi di rumah itu pagi-pagi sudah berganti dengan sebuah ratapan, sebuah tangisan. Kita juga bisa menjumpai sebuah realitas kehidupan orang yang dulunya miskin, beberapa tahun kemudian diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Kita juga bisa melihat orang yang dulunya gagah perkasa, bertahun-tahun kemudian ia menjadi seorang yang sakit sampai kita tidak mengenalinya. Di dalam Alkitab selain kitab Pengkhotbah juga mengungkapkan sebuah cerita realitas kehidupan dalam Alkitab bahwa anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak selamanya hidup di dalam kelimpahan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak selamanya hidup di dalam ketidaksengsaraan. Kalau kita bisa melihat Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Kita bisa melihat Yusuf yang diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi sebelum Yusuf memperoleh sebuah kemuliaan, ada sebuah proses yang begitu panjang. Masuk ke apa, saudara-saudara ya? Ke sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya. Ingin dibunuh, tidak dikehendaki hidupnya oleh saudara-saudaranya. Lalu dibuang menjadi budak, dipenjara, difitnah. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kesempatan di mana Tuhan mengizinkan sesuatu yang baik terjadi atas diri seorang Yusuf. Suka dan duka silih berganti. Suka dan derita bergantian. Sebuah pujian dalam nyanyian pujian Buku Merah mengatakan demikian. Suka dan duka dan derita itu bergantian di dalam hidup orang percaya. Saudara, itu adalah realitas yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Kakak adik kadang-kadang terlihat apa, saudara? Terlihat rukun sekali. Tetapi terlihat kadang-kadang berantemnya begitu luar biasa. Saudara berdagang, kalau saya bertanya kepada saudara, pernah nggak berdagang? Kalau saudara berdagang, pernah nggak untung terus? Atau pernah nggak rugi terus? Pasti saudara akan mengatakan bahwa pernah rugi, pernah untung. Pernah juga apa saudara? Nggak untung, nggak rugi, impas. Pernah cuman capek doang begitu ya. Semuanya seperti itu, berubah-ubah, tidak selamanya melulu seneng terus. Kadang-kadang seperti keberuntungan itu kok selalu beserta dengan kita. Tetapi kadang-kadang juga diizinkan oleh Tuhan rugi terus kok.
seperti keberuntungan tidak berpihak kepada kita. Tetapi itu realitasnya, saudara, yang harus kita terima, yang harus diterima oleh setiap orang yang ada di dunia ini, termasuk setiap orang percaya bahwa tidak selamanya sesuatu itu kekal yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya ada seorang pengkhotbah yang mengatakan demikian. Kita tidak bisa mencegah burung-burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah burung itu membuat sarang di atas rambut kita. Kita tidak bisa mencegah situasi yang baik, situasi yang agak baik, situasi yang buruk, atau situasi yang agak buruk itu terjadi dan menimpa dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kita bisa menolak itu untuk bersarang di hati kita. Kita tidak bisa menolak atau mengendalikan situasi buruk itu terjadi di sekitar kita. Sesuatu yang buruk terjadi di sekitar kita itu tidak bisa kita kendalikan. Orang-orang itu tidak bisa kita kendalikan. Situasi, kondisi-kondisi tidak bisa kita kendalikan. Corona datang tanpa ngomong-ngomong tidak bisa kita kendalikan, saudara-saudara. Tetapi jangan biarkan sesuatu yang buruk itu bersarang di dalam hati saudara dan saya. Artinya adalah respon kita lah yang menentukan. Respon orang percaya sangat penting ketika menghadapi situasi dan kondisi yang begitu buruk terjadi dalam hidup kita. Respon kita terhadap COVID, respon kita terhadap sesuatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, inilah saudara yang diperlukan oleh Tuhan. Saudara, mari kita melihat di sini, saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini. Kalau kita kembali kepada perumpamaan ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada seorang janda, diumpamakan ada seorang janda, yang sedang apa? Yang sedang mempunyai persoalan, ya mungkin salah satu persoalan, katakanlah salah satu persoalan yang menurut janda ini ada sesuatu yang berat. Dia mempunyai permohonan yang begitu berat. Ia datang kepada siapa? Hakim. Hakim ini adalah hakim yang tidak takut siapapun. Hakim yang tidak menaruh hormat kepada siapapun. Saudara, hakim yang jahat luar biasa. Ini tidak menggambarkan Allah, tetapi ini mengkontraskan antara hakim yang lalim ini dengan Allah yang adil. Lalu seorang janda yang mempunyai beban yang persoalan yang berat ini selalu datang. Hakim ini tidak takut kepada siapapun juga. Tetapi sama janda ini yang tiap hari datang kepada dia, tiap hari selalu datang, tidak jemu-jemu. Pertama-tama hakim ini bilang menolak. Wah, nggak masuk di dalam nggak masuk di dalam daftar untuk dibenarkan lah. Karena apa? Karena janda, orang miskin, tidak punya relasi, tidak ada untungnya, terus apalagi tidak punya uang, hanya menyusahkan saja, saudara. Untuk apa membela hak janda seperti ini? Karena hakim ini jahat. Tetapi saudara-saudara, suatu saat karena janda ini selalu datang terus, akhirnya apa? Risih. Hakim yang tidak benar ini risih. Dan akhirnya apa? Walaupun aku nggak takut sama siapa aja, tetapi supaya aku nggak risih, disusahkan sama janda ini, dan akhirnya dia menyerang aku, nyusahin, lebih baik aku benarkan dia. Lalu Allah memberitakan pesannya kepada dia, kepada kita di sini di dalam ayat yang pertama dalam pasal 18 dalam kitab Lukas ini, bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah berita bahwa seringkali respon kita terhadap persoalan ini pertama-tama kita khawatir. Betul? Kita takut.
Kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini negara ini nih. Ada COVID ini. Ini gara-gara negara ini nih. Gara-gara si A, gara-gara proyek ini, proyek itu. Selalu menyalahkan orang lain. Seringkali juga ketika kita menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga kita, bahkan dalam pribadi kita sendiri, kita menyalahkan orang yang terdekat kita. Samping kiri kita yang bisa kita salahkan siapa? Samping kanan kiri yang kita bisa salahkan siapa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan apapun juga. Kalau selamanya respon kita seperti itu, saudara, kita akan selalu kalah dimanapun, kapanpun ujian dan tantangannya. Tapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan respon kita terhadap persoalan itu adalah sebuah kebangkitan semangat yang begitu luar biasa. Kita semua harus bangkit. Kita semua itu harus bangun kembali. Seperti kata firman Tuhan mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit. Sampai kalau ia jatuh, bangkit lagi, maka akan terbentuk sebuah rumus yang akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin hebat, semakin tangguh. Itulah pemenang. Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah kepada sebuah keadaan. Pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyalahkan yang lain karena sesuatu hal yang buruk menimpa dirinya. Sesuatu yang lain tidak disalahkan, tetapi ia akan berusaha bangkit dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ia akan mencoba mencari celah, ia akan bersikap baik, ia akan tetap berusaha mencari jalan keluar setiap persoalan yang ia hadapi. Saudara, kalau saya memperhatikan jemaat yang saya layani di Gereja Baptis Cikarang ini, ya, saya yakin semuanya tidak terdampak, tetapi ada beberapa yang terdampak. Secara ekonomi bukan hal yang tabu, ya, sudah menjadi rahasia umum, terdampak. Ada yang sudah mulai jualan saudara? Jualan inilah, jualan ini, ada jualan jamu, saudara, ya. Jadi kreatif, ya, bikin jamu. Kalau nggak ada corona, nggak bikin jamu. Ada yang mulai jualan rumah tangga, alat rumah tangga. Ada yang mulai jualan saudara? Promo-promo, makanan ini, makanan itu. Ada yang jualan masker, ada yang jualan mie ayam, saudara. Pokoknya lengkaplah Gereja Baptis Cikarang itu. Silahkan kalau saudara mau beli, saling beli, nggak apa-apa, muter-muter. Saling jadi berkat. Ada yang jualan macam-macam lah, ya. Meskipun saya nggak merespon apa yang saudara posting, tapi dalam hati saya senang sekali karena ada orang-orang yang semangat di dalam segala macam persoalan. Tuhan, saya yakin, melihat usaha kita dan memberkati usaha kita. Mari kita aminkan ini. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, ini adalah contoh sebuah usaha yang dilakukan di tengah pandemik ini. Adalah sebuah kebangkitan. Karena apa? Karena ketika kita mencari, firman Tuhan katakan, kita akan mendapat. Ketika kita mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita. Kita harus bangkit dari segala macam keterpurukan. Kita harus bangkit dari berbagai macam masalah yang menimpa kita. Kita tidak boleh membiarkan iblis, kekuatan jahat itu bersarang di dalam hidup kita. Kita tidak boleh ditenggelamkan oleh berbagai masalah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bangkit. Kita harus tidak jemu-jemu untuk berusaha. Nah, saudara, dan yang lebih hebat lagi, saudara-saudara, kebangkitan hidup kita di dalam keterpurukan itu dimulai dari kebangkitan roh kita. Itu sebabnya, saudara, dimulai dari kebangkitan hubungan kita dengan
Allah. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata kepada saudara bahwa jangan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sumber daripada kita bangkit, kita semangat, kita bangun lagi, kita mencari celah, kita berusaha ini dan itu, sumber dari semuanya itu adalah karena saudara dan saya dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan hadirat Allah, orang-orang yang dalam lindungan yang maha tinggi, orang-orang yang duduk dalam dalam lindungan yang maha tinggi, ia berada di dalam kepak sayap Raja Wali Tuhan yang maha kuasa dengan kekuatan-kuasaan daripada Tuhan. Itulah yang menjanjikan kita untuk apa, saudara? Bisa bangkit dan dipulihkan kembali. Bisa menghadapi situasi-situasi yang paling buruk sekalipun. Bisa menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa. Oleh karena apa? Tuhan ada bersama dengan saudara. Oleh karena kita berada di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa di sini, saudara-saudara, ya, ketidakjemu-jemuan kita di dalam doa itu adalah semangat. Itu seperti apa? Sumber energi. Saudara tahu ada banyak mobil-mobil yang luar biasa, yang hebat, yang bagus-bagus. Beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu sudah dibentuk, sudah diloncengkan, sudah dicoba. Tetapi mobil yang bagus sekalipun itu, kalau dia tidak ada bensinnya, atau tidak ada baterainya, tidak ada listriknya, tidak ada sumber energinya, maka apa? Nggak jalan, saudara. Dorong paling. Karena habis bensin, mobil bagus-bagus, habis bensinnya, saudara ya. Mobil keren-keren tapi nggak ada bensinnya, doronglah, saudara. Nggak bisa jalan. Motor bagus, nggak ada bensinnya, nggak bisa jalan. Saudara. TV yang bagus, yang dimodifikasi begitu luar biasa, yang suaranya keren, layarnya keren, semuanya keren. Tapi kalau nggak ada listrik, tidak ada energi yang masuk ke dalam, yang mengaliri, memberikan kehidupan bagi TV tersebut, ya nggak bisa nyala. Ya kita hanya bisa menonton sebuah kotak gepeng gitu ya. Hanya itu benda yang tidak terpakai. Demikian juga saudara, hidup kita tanpa energi yang daripada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita ketika kita menjauh daripada Tuhan. Kita ini seperti memutus hubungan dengan Tuhan. Kita kehilangan energi, kita kehilangan kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan kita kehilangan kuasa untuk bangkit daripada keterpurukan. Kita jatuh, tidak seperti yang dikatakan Alkitab. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit kembali, 7 kali ia bangun kembali. Berarti apa? 7 kali ia jatuh, berarti ia tidak akan bangun selama-lamanya. Tanpa Tuhan, tanpa berdoa, tanpa membangun sebuah hubungan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, saudara, kita akan gampang sekali lemah. Dan seringkali yang membuat lemah di dalam kita berdoa itu adalah banyak sekali. Bosan, nggak dijawab-jawab ya Tuhan. Seperti apa? Seperti yang diumpamakan di sini. Ditolak, datang kedua ditolak, datang ketiga ditolak, datang keempat disepelekan, datang kelima diludahi, datang keenam ditendang, datang ketujuh mungkin tidak diperhatikan, cuek. Pasti ini orang ini lagi dicuekin, saudara. Tetapi saudara, akhirnya perumpamaan ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa orang yang tidak jemu-jemu datang kepada hakim yang jahat saja dibenarkan haknya, kasusnya. Apalagi kita, orang yang benar, orang yang berharga di hadapan Tuhan,
orang yang dipilih, yang dikasih oleh Tuhan. Kita datang bukan kepada hakim yang tidak benar, tetapi kita datang kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan. Tuhan memberikan janji, Tuhan pasti akan menjawab. Saudara, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Kalau hari ini, hari pertama sudah berdoa, belum dijawab oleh Tuhan dan sepertinya ditolak oleh Tuhan, berdoalah kembali. Kalau hari ini, hari yang kedua saudara datang lagi kepada Tuhan, belum dijawab, lalu kita menyerah, maka saudara-saudara kita akan kalah. Kita tidak mempunyai kekuatan daripada Tuhan untuk bangkit dari kehidupan ini, untuk bangkit dari keterpurukan dan hidup kembali. Saudaraku sekalian, kalau saya ilustrasikan ini seperti sebuah malam yang panjang. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami hari-hari yang malam, hari kegelapan yang begitu luar biasa. Listrik mati sisanya. Saudara, nggak ada kipas rusak lagi, kipas yang baterai rusak. Lampu emergency nggak ada, saudara-saudara. Anak-anak semua kepanasan, nangis, pernah saudara ya, pernah mengalami seperti itu. Diizinkan tuh semalam-malaman, saudara-saudara, penuh kegelapan. Tetapi saudara-saudara, ada waktunya apa, saudara? Ada waktunya. Kukuruku, ayam berkokok, tanda fajar menyingsing. Matahari mulai terbit, kegelapan mulai hilang, mulai terang, mulai nyaman, mulai kita bisa melihat indahnya kehidupan. Yang kita perlukan di dalam sebuah kegelapan malam adalah tetap bertahan, hidup apapun caranya, dan tunggulah saat terang itu datang. Supaya ketika kita masih bertahan hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat terang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Supaya ketika pagi itu datang, kita diizinkan menikmati terang yang daripada Tuhan. Kita diizinkan menikmati anugerah Tuhan yang begitu indah, yang tidak bisa kita lihat selama semalam-malaman. Saudaraku sekalian, saudara bisa bangkit dari keterpurukan apapun yang saudara alami hari ini. Bahkan saudara berkata kepada Tuhan, mungkinkah aku bisa dipulihkan? Mungkinkah aku bisa kembali lagi? Mungkinkah aku bisa menikmati satu kehidupan lagi yang indah? Mungkinkah keluargaku dipulihkan oleh Tuhan? Selama saudara memelihara harapan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, bukan satu hal yang tidak mungkin. Mungkinkah pekerjaanku dipulihkan? Mungkinkah usahaku dipulihkan? Mungkinkah semuanya dipulihkan? Saudara, peliharalah harapan kepada Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Karena suatu hari nanti, saudara-saudara, ada apa? Ada waktu di mana hari pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara. Ada waktunya meratap, ada waktunya menari-nari, ada waktunya sengsara dan menderita, tetapi ada waktunya bersukacita. Dan ketika saudara mengalami seperti itu, biarlah satu yang saudara lakukan, respon kita terhadap apa yang Tuhan izinkan. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami butuh pertolongan daripada Engkau untuk kami bisa bangkit. Kami rindu Tuhan mendoakan, pokok doa kami tidak jemu-jemu setiap hari kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah kami semuanya, berikanlah kami kekuatan yang baru setiap hari untuk kami melewati kegelapan yang panjang ini. Kami percaya akan ada hari pemulihan yang Tuhan janjikan kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan harapan dan berkat yang baru kepada kami. Haleluya. Amin. Kristus, mari kita respon firman Tuhan dengan memuji, dengan pujian, doa mengubah segala sesuatu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Segala puji, hormat, sembahan kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah ibadah kami. Ampuni segala keterbatasan dosa pelanggaran kami selama kami beribadah. Layakkan kami dan sucikan hidup kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat nyanyian pujian 363, Tuhan memberkatimu. Kekasih